Iya betul. Oke, sesuai janji ya, kita sudah janji di minggu kemarin bahwasannya hari ini ada sesi konseling. Iya. Oke, sebelum mulai di sini saya akan memberikan beberapa hal tentang sesi konseling, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Via tenang saja, apapun yang Mbak Via ceritakan kepada saya itu semuanya aman dan tidak akan saya bocorkan pada siapapun. Jadi diharapkan Mbak Via bisa jujur dan terasa aman ya di sini. Iya. Oke. Sebelumnya saya apresiasi ya, kamu sudah memberanikan diri untuk datang ke sini karena untuk sebagian orang tuh untuk mengenali diri sendiri itu emang terasa berat ya. Gimana nih Mbak Via kabarnya hari ini? Sebenarnya nggak begitu baik sih Mbak akhir-akhir ini. Oke, terima kasih sudah mau jujur di sini. Saya akan membuat kamu merasa aman. Tenang aja ya. Jadi apa nih yang membuat merasa Mbak Via tuh berat nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih terasa berat itu kayak perkuliahan itu semakin berat, semakin ketat gitu, banyak tugas perkuliahan numpuk, terus tugas rumah juga numpuk, terus teman-teman juga kayaknya semakin renggang gitu, semakin ngejauh. Dari ceritamu, sepertinya kamu sensitif ya terhadap lingkungan kamu. Kamu merasa perubahan terhadap pertemanan itu membuat kamu tertekan dan tambah stres ya? Iya sih Kak, jadi kayak kita tuh kayak ngerasa overthinking gitu dia. Oke, di sini kamu aman ya. Apapun yang kamu rasakan itu hal yang valid dan semua orang bisa merasakan hal tersebut. Dan saya berusaha jadi orang yang bisa untuk kamu ceritalah kepada saya apapun itu. Kayak terima kasih Mbak, saya jadi di sini tuh kayak lebih enak ceritanya, kayak lebih lega gitu dia. Saya senang bisa mendengar kamu terbuka. Ini adalah langkah baik untuk kita tuh bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi sama kamu gitu. Tapi kok saya tuh rasanya saya tuh selalu gagal gitu Mbak. Nilai apa di perkuliahan itu kayak ada aja yang ngebuat kayak kurang puas gitu kan. Terus di rumah juga dimarahin karena kita nggak menyelesaikan tugas kita. Terus teman-teman juga kayak pada kayak pada ninggalin gitu, nggak ninggalin sih tapi kayak pelan-pelan kayak ngejauh gitu dari kita. Kalau saya dengar cerita kamu sih, kamu sepertinya lelah ya menghadapinya. Tapi kamu hebat loh, bisa tetap bertahan di situasi yang seperti itu. Nunjukin kamu tuh sebenarnya kuat. Meski mungkin kamu tuh belum sadar sepenuhnya kalau kamu tuh kuat untuk menghadapi semuanya. Ya mungkin cuma kelihatan kuat aja sih Mbak, tapi dalamnya mah rapuh. Kalau boleh tahu, tidur kamu akhir-akhir ini teratur nggak ya? Enggak sih Mbak, kadang-kadang begadang gitu dia. Karena ya itu tadi kita ngerjain tugas kuliah tadi. Oke, jadi nggak teratur ya tidur kamu? Iya. Oke, jadi selain tekanan emosional, tubuh kamu juga itu kelelahan. Itu wajar ya. Kalau semua terasa berat, kita perlu menjaga kesehatan pikiran, emosi, dan tubuh secara keseluruhan. Kalau gitu berarti langkah pertamanya apa Mbak? Kalau boleh tahu. Langkah pertama, kita bisa pelan-pelan cari cara buat menata semuanya ya. Saya akan berusaha mendampingi kamu sebaik yang saya bisa berdasarkan pengalaman yang saya punya. Berarti begitu ya Mbak ya, langkah-langkahnya. Kita bisa mulai dengan mengenali pola pikir yang sering bikin kamu tuh terasa berat. Nah, evaluasi bareng sambil tetap kasih ruang buat istirahat yang cukup. Saya di sini sabar untuk menemani proses kamu. Baik, terima kasih ya Mbak ya. Biasanya orang lain itu kayak malah membuat kita ngerasa kayak cepet-cepet membuat kita capek gitu, bukannya kayak membuat kita bangkit gitu. Tapi kalau di sini kayaknya Mbak ngertiin saya deh. Makasih ya Mbak ya, terima kasih banyak sudah membantu saya. Sama-sama, saya senang sekali bisa membuat ruang hangat untuk kamu nih. Kalau boleh tahu, harapan kamu ke depannya apa sih untuk masalah yang kamu hadapin ini? Ya, harapan ke depannya semoga menjadi lebih baik sih Mbak. Saya bisa mengatasi masalah-masalah saya.
Itu harapan yang luar biasa baik ya. Kita akan belajar untuk meningkatkan kesadaran holistik supaya kamu bisa lihat diri kamu secara lebih utuh, bukan hanya dari apa yang terlihat di luarnya saja. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih untuk sesi konseling hari ini kita sudahi dulu ya. Iya Mbak. Terima kasih sudah bercerita dengan jujur dengan saya. Oke. Saya permisi ya Mbak. Iya.